Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Putri Wijaya dengan NIM C2401231016. Di video ini saya ingin membuat video micro teaching mengenai materi minggu ini, yaitu analisis makanan ikan. Untuk tujuan dalam praktikum ini sendiri yaitu untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, proporsi serta waktu-waktu aktif ikan saat makan. Untuk pengertian makanan sendiri, makanan adalah bahan, zat, atau organisme yang dikonsumsi oleh ikan itu sebagai penunjang dalam kehidupannya. Kebiasaan makanan ikan biasa disebut feeding habits atau kebiasaan ikan dalam mencari makanan serta jenis makanan yang mereka konsumsi. Waktu aktif memakan makanan adalah feeding periodicity, yaitu masa aktif ikan dalam mengkonsumsi makanan dalam kurun waktu 24 jam. Tipe makanan yang biasa dikonsumsi ikan antara lain yaitu bentos, plankton, periviton, atau newston. Berdasarkan jenis makanannya, makanan ikan terbagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Urutan makanan ikan yaitu yang pertama yaitu makanan utama. Makanan utama adalah makanan yang dikonsumsi ikan dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu makanan pelengkap, yaitu makanan yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Yang selanjutnya itu makanan tambahan. Makanan tambahan yaitu makanan yang dikonsumsi dalam jumlah sangat sedikit. Yang selanjutnya yaitu makanan pengganti. Makanan pengganti sendiri yaitu makanan untuk menggantikan saat makanan utama tidak ada. Jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ikan dibutuhkan tergantung pada macam makanan, kebiasaan makanan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Untuk alat dan bahan sendiri yaitu kita membutuhkan mikroskop untuk melihat diameter telur. Yang selanjutnya kita membutuhkan timbangan digital untuk mengukur bobot biota uji. Yang selanjutnya kain lap atau tisu untuk membersihkan biota uji dan meja praktikum. Yang selanjutnya itu kamera digital untuk mendokumentasi biota uji dan proses pengerjaan praktikum. Yang selanjutnya itu cawan Petri. Cawan Petri digunakan sebagai wadah organ yang akan diamati. Yang selanjutnya itu kertas label dan spidol permanen. Ini digunakan untuk menandakan cawan Petri yang sudah kita gunakan. Yang selanjutnya itu botol sampel untuk menyimpan biota uji yang kami simpan dan direndam dengan formalin. Selanjutnya yaitu trash bag. Tentu saja kita membutuhkan trash bag untuk menjaga kebersihan meja praktikum kita sendiri maupun keseluruhan ruangan lab. Yang selanjutnya alat bedah. Alat bedah ini digunakan untuk kita membedah lambung dari ikan sampel yang kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu alkohol 96%, yaitu untuk mengawetkan biota uji sampel yang sudah kita ambil dari praktikum pertama. Selanjutnya itu kaca preparat. Kaca preparat sendiri digunakan untuk menganalisis biota uji yang kami ambil di dalam mikroskop. Selanjutnya cover glass. Cover glass ini untuk menutup kaca preparat yang sebelumnya sudah diteteskan sampel yang sudah diencerkan. Untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama yaitu kita mengambil biota sampel yang kita butuhkan, yaitu organ lambung serta organ usus. Kemudian organ lambung sendiri kita sayat dan diambil sisa makanan yang terdapat di dalam lambung. Jika tidak ada di dalam lambung, kita bisa menggunakan isi dari usus itu sendiri dan dikerik bagian dalamnya. Setelah dikerik, isi sisa makanan ditaruh di cawan Petri, kemudian ditambahkan aquades. Setelah ditambahkan aquades, isi makanan diburai. Setelah isi makanan diburai,
isi makanan yang setelah diburai, dipipet dan diletakkan di atas kaca preparat, kemudian ditutup menggunakan cover glass. Setelah ditutup menggunakan cover glass, kaca preparat bisa digunakan untuk analisis yang terdapat di dalam mikroskop. Kemudian sampel dianalisis menggunakan mikroskop seberapa banyak makanan yang tersisa di dalam perut ikan tersebut. Kemudian kita identifikasi setelah didokumentasi. Kita menggunakan 3 pengulangan dalam satu kaca preparat, yaitu pengulangan 1, pengulangan 2, dan pengulangan 3. Setelah itu kita menggunakan satu pengulangan kita menggunakan lapang. Untuk satu kali pengulangan kita menggunakan 5 lapang pandang 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Setelah itu kita catat dan tabel yang sudah kita catat kita kumpulkan melalui sheet kelompok, kemudian disatukan menggunakan spreadsheet yang baru, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Sekian video micro teaching hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.